Hikmah 245. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi wa asrari. Ja'alaka fil alamil mutawassit baina mulkihi wa malakutihi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhlukatihi wa anta jauharatun tantawi alaika asdahu mukawwanati. Nah, itulah hikmah dari Al-Hikam yang ke-245. Artinya, ja'alaka fil alamil mutawassit, Allah telah menjadikan engkau pada alam pertengahan. Kita hidup ini Allah jadikan di alam pertengahan. Pertengahan antara alam mulk dan alam malakut. Kita di tengah-tengahnya. Allah Ta'ala itu banyak mempunyai alam. Ada alam mulki wasyahadah, disebut alam mulk. Ada alam malakut, ada alam jabarut, macam-macam alam. Makanya Allah disebut Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Ya, alam macam-macam. Ada alam mulki atau alam mulk, ada disebut alam malakut. Nah, ini alam Allah. Allah ada punya alam yang namanya alam mulki wasyahadah atau alam muluk. Allah ada punya alam yang namanya alam malakut. Nah, manusia kita ini ditempatkan Allah di tengah-tengah itu. Nah, Allah menempatkan kita di antara alam mulk wasyahadah dan alam malakut. Disitulah kita. Allah menempatkan kita di situ alam, di tengah-tengah ini, agar kita sadar, kita tahu tentang kemuliaan kita ini. Kita ini sangat mulia. Allah letakkan di tengah-tengah alam, bisa turun naik. Untuk memberitahu Allah kepada kita bahwa kita ini sangat mulia di antara seluruh makhluk-makhluknya. Engkau adalah permata. Nah, manusia itu permata yang diliputi oleh kulitnya. Apa kulitnya itu? Ialah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ringkasan makna daripada hikmah yang ke-245 ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, penjelasannya, Allahul ladzi khalaqal insan, Allah menciptakan manusia. Ini kita nih, Allah ciptakan kita ini min nutfatin, berasal dari nutfah. Min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Allah ciptakan manusia ini dari setitis air mani yang bercampur laki bini. Nah, kita itu asal kita.
40 hari kita bercampur tadi, air mani laki-laki dan perempuan itu bercampur dalam rahim ibu selama 40 hari. Summa alaqah, kemudian menjadi segumpal darah seperti hati seperti hati ayam itu ada hati kan. Nah itu alaqah. Berapa kita seperti demikian? 40 hari. Summa min mudghah, kemudian jadi segumpal daging. Itu pun 40 hari juga. Kenapa kita perlu mengenal ini? Dalam rangka mengenal Allah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal kepada Tuhan. Nah, kenallah kita bahwa kita ini adalah berasal dari mani. 40 hari di situ dalam rahim menjadi segumpal darah 40 hari, lalu menjadi daging segumpal daging 40 hari pula. Nah, ini asal muasal kita. Summa nafakha fihi ruh, lalu kemudian Allah berikan segumpal daging tadi roh. Fasara hayya, maka jadilah dia hidup. Jadilah dia hidup. Nah, itu asal kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam masa seseorang menjadi segumpal darah, segumpal daging, banyak hal yang diperlukan untuk menjadi seorang manusia yang dicintai, yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini bagaimana caranya supaya yang dalam rahim itu yang berupa segumpal darah, segumpal daging menjadi satu bibit, yang dari bibit itu akan tumbuh menjadi manusia, dan manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat menentukan hidupnya seseorang itu. Dari campuran air mani laki bini menjadi segumpal darah seperti hati, menjadi segumpal daging, ditiupkan roh. Nah, apabila seseorang perempuan yang sedang mengandung tadi, segumpal darah, segumpal daging, sampai ditiupkan roh, perempuan itu pada waktu demikian dia taat kepada Allah, dia sering berzikir kepada Allah, maka yang dalam rahim itu akan menjadi manusia yang taat kepada Allah, yang sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sangat tergantung, sangat berpengaruh seorang perempuan yang mengandung segumpal darah, segumpal daging sampai diberikan roh itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini belum berbentuk lagi, hanya berupa segumpal darah kayak hati, hanya segumpal daging, baru dibentuk, ditiupkan roh. Nah, di saat-saat itu kedua orang tua ini sangat mempengaruhi apa yang akan lahir daripada perempuan itu. Di saat perempuan itu mengandung segumpal daging, segumpal darah,
sampai ditiupkan roh. Di saat itu perempuan ini suka berbuat baik, maka ini pun akan menjadi seorang anak yang suka berbuat baik. Kalau perempuan di saat mengandung berupa segumpal darah, segumpal daging sampai ditiup roh, perempuan ini suka maksiat kepada Allah, disinilah akan lahir manusia-manusia yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu aghlabiyah, itu kebiasaan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seorang perempuan yang waktu mengandung 3 kali 40 hari itu suka baca Al-Quran, suka bersalawat, anaknya akan jadi orang yang suka baca Quran, suka bersalawat. Sekada-kadanya dia cinta kepada orang yang baca Quran, cinta bersalawat. Pada waktu 3 kali 40 hari itu seorang ibu ini suka melihat sinetron, suka main musik. Anaknya akan lahir ini akan menjadi pemusik atau artis, sekada-kadanya idola artis. Lihatkan. Jadi di waktu 3 kali 40 hari ini, 40 hari ini sebenarnya sangat menentukan bagaimana anak ini nantinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, summa ja'alahu fil alamil mutawassit bainal mulki wal malakut. Sesudah dia lahir, nah lahir anak-anak nih, Allah letakkan dia, Allah jadikan dia di antara alam yang namanya alam muluk dan alam malakut. Nah, disitulah manusia di antara alam. Dalam istilah lainnya, baina alamil hayawan wa alamil malaikah. Artinya manusia ini dijadikan Allah di antara alam hewan dan alam malaikat. Nah, itu kita berada di situ. Di alam hewan, alam muluk. Di alam satunya, alam malaikat, alam malakut. Nah, kita berada di tengah-tengah, bisa ke sini, bisa ke sana. Nah, ini hebatnya manusia. Para muhibbin rahimakumullah, faiza ata Allah, apabila manusia itu taat kepada Allah. Kita nih taat kepada Allah, baik nuntut ilmu, baik kita bersedekah, baik kita berzikir, baik kita apapun berbuat taat kepada Allah. Dakhala fi zumratil malaikah, dia sedang masuk di alam malaikat situ. Dia sedang berada di alam malakut. Kita hadir semua di sini, menuntut ilmu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita berada di alam malakut namanya, alam malakut. Kita sama dengan malaikat yang pekerjaannya hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iza asallah ta'ala, apabila dia maksiat kepada Allah. Nah, maksiat kepada Allah, sedang melakukan pekerjaan haram, sedang memandang yang haram, sedang makan yang haram, sedang berpakaian yang haram, sedang bergaul dengan pergaulan yang dilarang Allah. Dakhala bi zumratil hayawan,
maka dia masuk ke kelompok hayawan, masuk ke situ. Bal huwa adallu, bahkan dia yang paling sesat di antara hayawan-hayawan itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah salah satu kelebihan manusia, kehebatan manusia. Malaikat hebat, malaikat itu bisa maksiat. Beda malaikat itu maksiat. Adakah malaikat mabuk? Beda. Karena malaikat ini andaknya hanya di alam malakut. Nah, hewan andaknya di alam mulk. Adakah hewan itu baca Quran? Adakah hewan itu berzikir? Adakah hewan itu bertasbih? Tidak. Karena hewan ini letaknya di alam itu syahada. Nah, kita manusia ini dijadikan Allah di tengah-tengah, kiri kanan kawah. Bertip itu ACDC kita nih, listrik kawah, aki kawah. Nah, ini kelebihan. Bisa kita ini menjadi malaikat, bahkan lebih mulia dari malaikat. Kita bisa menjadi hewan, bahkan kita lebih sesat daripada hewan. Apa lebih sesatnya? Hewan kalau mati selesai urusan. Kita kalau mati, kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Ini lebih sesat daripada hewan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang perlu kita usahakan, agar kita mati menghadap Allah, mengakhiri hidup ini, kita sedang berada di alam malakut. Jangan sampai kita ini mati, kita sedang berada di alam hayawan, alam hewan. Ini yang jadi usaha kita. Kayak apa caranya supaya kita ini mati, kita rahat berada di alam malakut. Jangan kita hendak mati, kita berada di alam mulk. Salah satu usahanya adalah apa? Rancaki diam di alam malakut. Rancaki diam situ. Kalau kita rancak berada di alam malakut, kita berpotensi besar kita mati berada di alam malakut situ. Tapi kalau kita jarang di alam malakut, banyak di alam hewan, itu kayaknya kita akan mati bisa di alam hewan itu. Na'udzubillah. Apa alam hewan? Maksiat kepada Allah. Apa alam hewan? Mengumpul dunia. Apa alam hewan? Makan makanan. Apa alam hewan? Semua yang nikmat-nikmat dunia. Kita sembahyang, kita berada di alam malakut. Kita berzikir kepada Allah, kita berada di alam malakut, di alamnya malaikat. Makin rancak kita diam di situ, makin harapan besar kita mati di situ. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang jadi pikiran kita, yang jadi renungan kita, sehari ini ada 24 jam. 24 jam. Kira-kira berapa jam kita berada di alam malakut itu? Berapa jam kita berada di alam mulk wasyahadah? Ini jadi pikiran. Bila kita kada banyak berada di alam malakut, nah kita ngalih hendak mati di alam malakut situ. Kita jarang ke situ. Nah, jadi kita hitung. Jangan salahkan siapa-siapa kalau orang mati rahat maksiat kepada Allah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau ada orang mati sedang makan-makan, sedang minum-minum, sedang berbuat perbuatan hewan lainnya.
Karena dia memang sudah kerancakan kebanyakan waktu habis di alam hewan. Lihat alam hewan, ayam bergurumulannya, bepandiran kita benar kada mengerti. Alam hewan. Kalau alam malaikat, dia berkumpul berzikir kepada Allah, dia berkumpul muzakarah ilmu-ilmu Allah. Nah itu alam malaikat. Duduk di warung, duduk di kafe tengah malam bandiran. Ini di alam hewan. Ada malaikat di situ. Maka orang di kafe itu ada satu umat di tengah malam-malam di situ. Ini alamat dah. Bila orang banyak di alam hewan ini, berarti kena matinya kada jauh daripada alam hewan. Nah, para muhibbin rahimahumullah. Jadi kita banyaki waktu kita ini berada di alam malakut. Kayak apa caranya? Kayak malaikat berzikir kepada Allah. Banyaki waktu kita baca Quran. Banyaki waktu kita menolong orang lain. Banyaki waktu kita berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah. Nah, supaya mayoritas waktu kita berada di alam malakut ini. Jangan sampai kita habiskan waktu kita berada di alam muluk, di alam hewan ini. Ditakutkan apa? Kita mati pas kita di alam hewan itu. Na'udzubillah min dzalik. Para muhibbin rahimahumullah. Jadi ini sudah saatnya kita menghitung waktu kita. Itu. Kadang mengalih, kadang kita hendak mengetahui nasib kita akan datang. Lihat sekarang kita di mana kebanyakan kita berada dalam waktu-waktu kita. Bila kita selama ini banyak di alam malakut, mintalah kepada Allah agar selalu kita betah nyaman di alam malakut itu. Tapi bila kita selama ini banyak waktu kita di alam hewan, nah pindahlah, mintalah kepada Allah agar dipindahkan kegemaran kita di alam hewan untuk berpindah ke alam malakut itu. Maka niscaya kita mati dengan husnul khatimah itu. Karena kita sudah berada di alam malakut ini, alam yang dihuni oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah bagian daripada hikmah yang ke-245 dari hikam Athaillah ini. Beliau menjelaskan tentang kehebatan manusia. Allah ciptakan di tengah-tengah, bisa turun, bisa naik. Bisa ke alam malakut, bisa ke alam hewan, ke alam binatang. Nah, para muhibbin rahimahumullah, selanjutnya masih banyak lagi penjelasan beliau tentang hikmah yang 245 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik hidayah dan inayah sehingga kita ditolong untuk berbuat kebaikan, ditolong untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dicegah untuk berbuat hal-hal maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.